Salam, hora samanginang. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Didianto Pasaribu, Sarjana Teologia, dalam mimbar khotbah kita. Hari ini Jumat 10 April 2020. Kita mengadakan ibadah Jumat Agung. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan untuk kita, mari kita bernyanyi dari buku yang di nomor 81 ayat 1. Daming debatana sumurung sian saluk naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat 56. Saya akan membacanya dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sonom mahatani di Batang. Alai olat nihos nyari ro dipukul tolu holom masa doktanui. Alai tar dipukul tolu dipanggil Yesus maswarana diangguk koma. Ale debataku buasa tunta di konomwa. Eli Eli lama sabahtani. Alai umbege ni nanade basian akan jongjong disi. Nama Joysi Elia doi. Dungi Victor Marlojong masada sian nasida mangalap limut. Dibutongi mai tunasom. Dipalohot matul tolong painupon ibana. Alena de benari madok paso bujolo. Taida mamarang nalo na olo rosi Elia paluahon ibana. Alai dulahi Yesus mamar suara na gugu dungitos mahosana. Las dinasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joro sian gijang rodi toru. Dungi humutal matanui mariga madohot akka batu mamak. Muka ma akka tanumani. Dungi hehe madagini na toro nabadia akka namurum disi. Gaberuar manasida sian akka tanumani. Jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhutan nabadiai pataridahon nasida tu torop halak. Alai dung diida idut nisolda duirap dohot akadongan na jumaga Yesus lalui rodi akan namasai mabiar si tutuma nasida ni nama tutudo on anak ni debata. Alai dong ma disi torop boru-boru na manatak-natak madau-dau ima akan nang mangutun Yesus siang Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria inan ni Jakobus dohot Joseph dohot inan yaka anak ni si Zebedeus ido sahakna. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kita, di mana kita tidak seperti biasanya berkumpul di gereja pada Jumat Agung, pada hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, kita beribadah, memberikan hati kita, merenungkan kematian Tuhan Yesus. Kematian yang begitu banyak diperdebatkan bagi banyak orang. Tapi ingat, hanya orang yang tidak percaya kepadanya. Tapi ingat, hanya orang yang masih mengandalkan logika dan kemanusiaannya dalam memahami kehendak Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya, kita tidak perlu seperti mereka. Kita harus beriman. Kita harus mengatakan ya dan amin bahwa kematian Tuhan Yesus adalah untuk dunia ini, untuk orang yang percaya, agar kita yang dulunya hidup dalam dosa sekarang sudah dibebaskan dan akan terus dibebaskan. Dan siapa yang bertahan sampai akhir dalam imannya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan banyak dikaitkan orang dengan berbagai macam cara penafsiran. Sampai ada yang mengaitkan, itu hanya sebagai musibah, itu hanya sebagai bencana alam, itu hanya sebagai fenomena-fenomena alam. Tetapi Tuhan memberitakan ini bagi orang yang percaya, itu bukan untuk digali melalui logika, tapi dipahami dan diterima di dalam iman. Bukankah kita adalah orang yang beriman? Bukankah kita adalah orang Kristen? Bukankah kita adalah orang-orang pengikut Kristus? Lalu, mengapa kita harus menjadi seperti mereka yang tidak percaya kepada kematiannya, yang masih saja memperdebatkan tentang kematiannya? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam iman percaya kita mengakui bahwa Tuhan itu mati, bukan mati sia-sia, tapi mati untuk menebus kita dari keberdosaan kita, supaya kita kembali kudus, supaya kita menjadi kembali ke dalam pewaris kerajaan Allah. Saya yakin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya merindukan, menginginkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Kita semua menginginkan
kehidupan sorgawi yang ada dalam diri kita. Tapi kita tidak akan mampu untuk mewujudkannya melalui apa yang ada pada kita. Kita hanya mampu mewujudkannya ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ingat bagaimana awalnya kepala serdadu itu tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia sudah melihat semuanya itu, akhirnya dia percaya. Dalam panggilan rohnya, lidahnya berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan seperti itulah terkadang kebanyakan kehidupan kita. Ketika kita masa-masa sebelumnya, masa-masa sehat, masa-masa masih berjaya, kita lupa kepada Tuhan. Kita tidak ingat kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah menunjukkan waktunya kepada kita, bahwasanya kita harus menghadap kepadanya, maka kita langsung mencari Dia. Itu bagi orang yang masih sempat mencari Dia. Bagaimana orang yang tiba-tiba langsung mati? Bagaimana orang yang tiba-tiba kecelakaan tanpa sempat bertobat? Bayangkan Bapak Ibu, masihkah ada penyesalan? Masihkah ada rasa sesal dalam kehidupan kita? Terlambat sudah. Untuk itu mari kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita serukan pertobatan melalui diri kita sendiri. Mari kita serukan firman Tuhan melalui diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini di dalam masa-masa sulit menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, kita diarahkan untuk menyatukan iman kita, menyatukan doa kita di seluruh dunia ini, agar Tuhan dalam kuasanya mengusir COVID-19. Katakan amin. Bukan berarti kita harus menentang, bukan berarti kita harus melawan, bukan berarti kita harus berperang langsung melawan COVID-19. Tidak. Cara kita pada saat ini melawan dan memerangi COVID-19 adalah dengan cara patuh, taat. Ketaatan itulah yang mulai hilang dalam kehidupan kekristenan kita. Ketaatan itu sekarang ingin dikembalikan Tuhan melalui wabah ini. Tuhan ingin berbicara kepada kita, kembalikan wahai umatku ketaatanmu, kembalikan kepatuhan kita, Manginang. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu kita tidak taat, mari kita kembali taat kepadanya. Kalau dulu kita menjadi orang yang tidak taat terhadap aturan-peraturan, mari kita taat kepada aturan-peraturan. Kalau kita dulu tidak taat kepada hukum Taurat, mari kita taat kepada hukum Taurat. Kalau kita dulu tidak taat kepada firman Tuhan, mari kita taat kepada firman Tuhan. Hari ini kita kembalikan ketaatan kita. Mari kita renungkan betapa sakitnya kita ketika kita beribadah Jumat Agung pun kita tidak bersama, melihat bersalaman, berpelukan dengan mereka yang kita kasihi. Lihat, begitu banyaknya orang yang meninggal, tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang mengasihi dia tidak bisa menjumpai dia yang sudah meninggal. Langsung dikubur. Tidak pandang umur. Kalau dulu kita sebagai orang Batak, kalau sudah sahur matua ada gondang, sekarang tidak lagi. Sari matua ada gondang, sekarang tidak lagi. Kalau dulu mati makar, mati doli-doli, mati anak boru, mati danak, itu kita masih bisa mengadakan ulaun mandok mangido tangiang. Sekarang tidak lagi. Langsung dibawa ke kuburan. Mayat itu tidak lagi bisa kita lihat. Wajahnya tidak lagi kita bisa lihat. Tidak seperti dulu lagi kita bisa bebas berselfie-selfie ria dengan mayat, dengan dia yang sudah meninggal. Kita tidak lagi bisa berfoto lagi. Tidak. Tidak ada lagi kenangan.
yang mau kita lihat. Ingat, ini tahun 2020. Masa milenial yang kita agung-agungkan saat ini, ternyata di masa milenial inilah kita ditegur agar kita kembali taat kepada Tuhan. Banyak perdebatan yang saya baca, saya dengar melalui grup Facebook, melalui grup WhatsApp. Apakah jemaat kita saat ini sudah semakin terlena dengan ibadah streaming? Saya yakin setelah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya merindukan gerejanya. Kita akan hadir di gereja, buat gereja itu sampai tidak muat. Karena apa? Yang selama beberapa minggu ini kita sudah rindu. Itulah pemulihannya. Jadi meskipun melalui wabah, melalui pandemi, tapi mari kita yakinkan bahwasanya melalui itulah Tuhan mengajak kita untuk memulihkan ketaatan kita, memulihkan kepatuhan kita, memulihkan diri kita yang selama ini telah sembarang saja, hantam kromo, tidak mengerti dengan orang lain, yang muda tidak menghargai yang tua tidak menghargai sesamanya tidak lagi saling menyayangi. Mari kita ubah semuanya itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita berkata dalam kehidupan kita, Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti Yesus menyatakan itu dalam manusia sejatinya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sering menjadi bahasa kita sebagai manusia ketika kita sudah menghadapi penderitaan. Yesus juga seperti itu. Tetapi Allah menunjukkan bahwasanya Tuhan beserta kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang dulunya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan mungkin tidak menghormati pelayan gereja, jemaat tidak hormat kepada sintua, jemaat tidak hormat kepada guru huria, jemaat tidak hormat kepada Bible Flow, jemaat tidak hormat kepada diakonis, jemaat tidak hormat terhadap evangelis, jemaat tidak hormat terhadap pendeta. Mari kembalikan itu sekarang. Dan pendeta tidak menyayangi jemaatnya, guru huria tidak menyayangi jemaatnya, Bible Flow tidak menyayangi jemaatnya, diakonis tidak menyayangi jemaatnya, evangelis tidak menyayangi jemaatnya, sintua tidak menyayangi jemaatnya. Mari kembalikan itu semuanya sekarang. Sekarang waktunya kita merenung supaya dunia ini dipulihkan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita pulihkan dunia ini. Kita pulihkan kehidupan bergereja kita. Kalau dulunya kita masih semena-mena mengelontarkan kata-kata kepada saudara kita, sesama kita, baik melalui Facebook, baik melalui ini, mari kita sekarang pulihkan itu semua supaya hati kita nyaman, supaya hati kita menerima kerajaan kekal yang dari Tuhan. Untuk itu, jadilah seperti orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan, anak-anak yang taat, hamba-hamba Tuhan yang taat, supaya kita melihat keagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Jumat Agung bagi kita. Mari kita merenungkan kematian Tuhan itu adalah untuk membangkitkan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengangkat kita bersama-sama dengan Dia menuju kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami yang memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan yang selalu beserta kami dalam kehidupan kami. Kami merenungkan Tuhan di Jumat Agung ini. Kami hanya dapat berkumpul di rumah bersama-sama dengan keluarga kami.
Tuhan, kami semakin rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sejarah ini tidak bisa kami lupakan. Dan ini akan kami katakan kepada setiap generasi kami, supaya tanggal ini tidak dilupakan, bahwasanya Tuhan memiliki cara tersendiri untuk memulihkan dunia ini. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan ketaatan kami, pulihkan kepatuhan kami, pulihkan iman kami yang selama ini masih seperti suam-suam kuku, danggol-danggol sisilon. Ya Tuhan, kiranya kami saling menyayangi, saling menghormati, seperti Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin.